Sejak masuk PSI, Valdo Maldini hancurkan Fadlizon semudah balikan tangan, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Valdo Maldini adalah sosok yang dulunya menjadi kader PAN yang pernah beroposisi kepada Presiden Joko Widodo. Waktu dia jadi tim ses Prabowo, dia adalah orang yang sering muncul di TV, ngaku sebagai mantan anak UI yang lanjut sekolah di Inggris. Ya bukan ngaku sih, tapi betulan sih. Valdo ini setidaknya masih jujur. Dia nggak kayak Pedro ngaku anak Untar, tapi ternyata pernah di DO dari kampus terdahulunya. Nggak kayak orang yang bilang si Leon itu pintar, padahal dari postingan BEM UI, ya pandir, WKWK. Banyak yang heran termasuk penulis, bahwa orang sepintar Valdo ini kok bisa-bisanya membela Prabowo yang bermasalah dan abu-abu soal masa lalunya. Tapi bisa jadi PSI menjadi partai yang sabar terhadap Valdo, mengembalikan Valdo ke arah yang benar. Salah satunya lewat Sis Samara dan Sis Dini. Selain PSI, PDIP juga pernah melakukan skakmat kepada orang pintar yang salah arah. Seperti Valdo Maldini, ketika ditantang debat soal Ratna Sarumpait oleh Adiana Pitupulu, Valdo sangat terjepit dan ia hanya bisa menjerit-jerit, "Itu bukan kami." Jeritan itu nyata. Kemungkinan sekali Valdo Maldini adalah sosok pembela Prabowo yang saat itu hanya terbuai dengan awan warna pink. Awan cherry bell yang dikumandangkan lewat mulut Prabowo tanpa tahu masa lalunya. Wajar, tahun 1998 Valdo masih nggak tahu apa-apa soal kerusuhan Mei 1998. Apa yang saat itu Valdo Maldini temukan dari sosok Prabowo mungkin adalah sosok bijaksana, penuh wibawa dan karisma, menenangkan dan tidak banyak bicara di publik. Padahal dia harus tahu sebelumnya bahwa minimnya bicara Prabowo di publik karena takut ditanya-tanya Mei 1998 kali ya. Namun yang paling membekas di jiwa Valdo Maldini adalah ketika dia dibuat berdiri tidak bisa duduk oleh Sis Dini Purwono, mantan caleg DPR Republik Indonesia dari PSI yang sekarang menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo di bidang hukum. Saat itu, saat yang paling mencengangkan, Sis Dini Purwono bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko, duet PSI PDIP, menjadi sosok yang menghajar habis dua laki-laki bernama Valdo Maldini dan Andre Rosiade. PSI dan PDIP mengangkangi Gerindra dan PAN. Gerindra dan PAN menganggap perempuan tidak terlalu intelek, tapi akhirnya salah. Salah orang, Dini Purwono menjadi sosok yang paling bersinar saat itu. Valdo Maldini dan Andre Rosiade dikhotbahi sampai terdiam tidak bisa berbicara sama sekali. Dibuat berdiri, untung tidak kencing. Valdo Maldini orang yang terbuka, gak seperti Andre Rosiade yang insecure. Valdo Maldini akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Dini dan Budiman. Valdo Maldini hanya berdiri, mulutnya sulit terbuka. Dan saya yakin itu adalah titik balik bagaimana dia harus mendukung Joko Widodo lewat jalur PSI. Kita tahu bahwa PSI ini bukan partai kaleng-kaleng. PSI ini kader-kadernya orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Banyak yang lulusan S1, sebagian S2 dan dituntut untuk S3. Pengkaderan PSI pun juga lewat panelis-panelis yang luar biasa. Akhirnya Valdo Maldini mengakui kekalahan Prabowo. Dia cabut dari PAN dan digodok oleh PSI. Tidak sampai 2 tahun Valdo Maldini diajar, duduk di bangku kuliah PSI, dan dipopor oleh pendidikan politik yang luar biasa oleh kader-kader PSI. Dengan segala rasa cinta tanah airnya, Valdo berubah. Pemahaman logikanya jadi sangat tajam, bahkan melampaui orang Gerindra yang sudah menahun. Orang asal Padang ini akhirnya menjadi sosok yang cukup menjanjikan. Kader PSI yang berasal dari oposisi dan sangat pintar. Bahkan sekarang ia bisa beradu argumen dengan Fadli dan menghancurkan logika Fadlizon. Bagaimana kisahnya? Jadi di dialog TV One, Valdo dan Fadli sempat berdebat. Valdo membuat Fadli diam tidak berkutik dan bungkam. Valdo mengatakan dengan jelas begini, BEM UI berikan kritik ke Jokowi. Sangat wajar kalau pendukung pemerintah seperti saya mengcounter hal itu ke BEM UI. BEM UI boleh kritik Jokowi, tapi kenapa ketika saya counter, mereka marah-marah? Kan diskusi, kalau mereka kritik, saya kritik juga boleh dong. Kemudian Fadlizon masih mencoba mendebat. Ini pembungkaman demokrasi, disuruh cuitannya di take down oleh rektor. Valdo pun melihat Fadlizon sudah terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa karena mimiknya berubah. Valdo Maldini pun langsung memberikan jab keras ke arah Fadlizon, sampai logikanya hancur berkeping-keping dengan kalimat ini. Gak di take down juga gak apa-apa, gak ada yang bungkam, tidak ada sanksi juga kalau tidak di take down. Kalau ada sanksi itu baru pembungkaman. Fadlizon pun diam, menjerit-jerit dalam hati mungkin sambil berkata, "Kenapa ya Allah? Valdo masuk PSI, jadi pinter gini kan?" Tapi ya gak terekam karena dijeritkannya dalam hati saja. Lagi pula, bungkam itu bukan selalu karena dibungkam. Bungkam itu kemungkinan besar karena malu-maluin.
Begitulah bantai-bantai. Jangan ketawa ya, Ridwan Saidi sebut Habib Rizik sebagai Satrio Piningit, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Makin tua, makin ngawur. Bukan Pak Tua yang satu ini yang mendirikan partai baru setelah didepak dari partainya yang lama, yang sampai saat ini masih belum mau jalan kaki dari satu kota ke kota lainnya. Tapi Ridwan Saidi yang kerap dianggap sebagai budayawan juga sering dipanggil Babe. Baru-baru ini dia berbincang dengan Refli Harun, Rocky Gerung, dan Aziz Yanuar. Kalian pasti sudah tersenyum-senyum, yakin kalau perbincangan mereka bakal lucu dan ngawur kemana-mana. Ridwan Saidi menyebut Habib Rizik sebagai sosok Satrio Piningit atau orang yang ditunggu-tunggu. Habib Rizik itu adalah Satrio Piningit, orang yang ditunggu-tunggu. Selama ini gak ada idol type di dalam kita bergerak, katanya. Kalau kritik kepada partai-partai cuma satu saja dalam perbandingan kita dengan tahun 1950. Tahun 1950 ada yang mereka katakan politikus. Politikus itu mempunyai syarat intelektual, punya syarat punya etika, katanya lagi. Lebih lanjut, pria berusia 78 tahun itu mengatakan bahwa saat ini politikus yang tidak memiliki intelektualitas dan etika, tokoh tersebut lebih cocok disebut sebagai pekerja politik. Sekarang memang pekerja politik itu istilah orang-orang tahun 50. Kalau nggak ada intelektual, nggak ada etika, diistilahkan walaupun dia tokoh partai politik, sebenarnya dia pekerja politik. Sekarang sudah ada idol type yang bernama Habib Muhammad Rizik Syihab, sudah ada dan ditunggu-tunggu sudah tiba, katanya. Satrio Piningit, kita sering mendengar sosok itu. Saya ambil dari Wikipedia. Satrio Piningit atau juga disebut Ratu Adil adalah karakter utama Jawa dari Jongko Joyoboyo dalam mitos Jawa yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara dan memerintah dunia dari Jawa. Dari Jawa itu kuncinya. Halo Pak Saidi, apakah Habib Rizik orang Jawa? Sana, belajar lagi deh. Jangan memuja membabi buta hingga kelihatan konyol. Makin tua kok makin sembarangan ngomongnya. Saya kurang begitu paham bahasa Jawa, tapi kata salah seorang netizen, kata Satrio adalah asalnya dari bahasa Jawa. Kalau salah, tolong ralat ya. Jadi itu semua tidak ada kaitannya dengan Habib Rizik. Habib Rizik bukan orang Jawa, artinya tidak akan jadi Satria Piningit. Dia memang orang yang ditunggu-tunggu. Benar, dia sudah lama ditunggu dijebloskan ke penjara. Dan semua itu terkabulkan dengan baik. Dia ditunggu karena batunya sendiri. Dan sekarang sudah memetik buah karmanya. Habib Rizik bukan orang yang ditunggu untuk memajukan Indonesia, tetapi ditunggu untuk bikin gaduh dan ribut. Bahkan Ferdinand Huta Hayan mengatakan di Twitternya, saya tegaskan lagi, tidak mungkin Satrio Piningit Nusantara itu chat enak-enak dengan janda. Hahaha, ngakak. Ada benarnya sih, masa pemimpin hebat yang diramal akan membawa kejayaan bagi NKRI suka chat enak-enak? Masa suka caci maki dan mendoakan yang ngeri-ngeri kepada lawannya? Dianggap ulama dan imam besar pula, parah sekali. Tidak mungkin deh orang hebat tapi suka menghina dan mengobrol surga neraka seolah itu miliknya sendiri. Membuat kegaduhan dalam jangka waktu lama akan memundurkan bahkan menghancurkan negara ini. Kelihatan jelas, kelompok sebelah itu tipenya seperti apa. Bicara sangat ngawur dan tidak beralasan, cocok logi sangat murahan dan ngelantur kemana-mana. Saking sakit hatinya kepada pemerintah, sehingga bicara pun asal-asalan. Tidak masalah dianggap jika gila sekalipun, yang penting nyinyir aja. Tipe-tipe idola mereka adalah orang-orang tak jelas dan tak pantas. Bayangkan kalau mereka berkuasa, siapa yang akan jadi menteri dan pejabat elit lainnya? Bayangkan dengan rileks dan tenang. Kalau sudah mau muntah, silakan berhenti. Hehehe. Ormas terlarang juga bekerja untuk seluruh bangsa, berkhidmat untuk seluruh bangsa, sehingga itu akan menggembirakan Habib Rizik yang mempunyai tesis S2 maupun S3 tentang Pancasila kalau gak salah. Itu akan lebih baik kalau gitu, kata Ridwan Saidi. Ormas terlarang sekarang sudah tinggal nama dan tidak bisa apa-apa lagi. Meski sekarang sudah berganti nama, tidak perlu promosikan ormas terlarang karena semua yang sudah kenal ormas terlarang dengan segala kebobrokannya. Apalagi promosikan Habib Rizik dengan sebutan Satrio Piningit. Ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.